wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan. Saya akan menjelaskan poin-poin A pengukuran dampak sosial entrepreneur dalam mendengarkan kewirausahaan sosial. Menjelaskan kewirausahaan sosial memiliki banyak perbedaan dengan kewirausahaan bisnis dalam berbagai aspek, yaitu menurut deskripsi kewirausahaan sosial adalah kombinasi dalam kegiatan sosial yang dikombinasikan dengan tekad inovasi. Juga bagaimana menghubungkan kegiatan mencari keuntungan dengan kegiatan yang bertujuan sosial. Berikut adalah konsep-konsep yang entrepreneur dalam pengukuran dampak sosial. 1. Inovasi dan kreativitas. Yang kedua, peningkatan berbasis masyarakat. Yang ketiga, keberlanjutan keuangan. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan, yaitu inovasi dan kemitraan sosial entrepreneur sekali melibatkan pendekatan inovatif dalam mencari solusi untuk masalah soal yang kompleks. Yang kedua, sosial entrepreneur sering berakar dari kebutuhan masyarakat lokal. Yang ketiga itu keberlanjutan keuangan. Keberlanjutan keuangan agar dapat mencapai dampak sosial yang berkelanjutan. Yang keempat adalah kolaborasi dan kemitraan. Sosial entrepreneur semakin menyadari pentingnya kolaborasi dan kemitraan dan berbagai pemangkat kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi, dan netral, perusahaan swasta, dan masyarakat sipil kemitraan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan poin B, di mana manfaat pengukuran dampak sosial entrepreneurship. Salah satu manfaat pengukuran dampak sosial entrepreneurship adalah dapat mensejahterakan masyarakat atau umat dengan melakukan pemerataan terhadap materi atau harta dengan adanya rasa keadilan, rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melibatkan adanya masalah sosial yang terjadi pada lingkungannya, sehingga menimbulkan suatu inisiatif atau inovasi tertentu untuk mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Saling membantu antara masyarakat adalah upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan dalam mengoptimalkan sumber daya bagi segala bentuk produksi kewirausahaan untuk misi sosial, dan tidak melakukan tindakan pengambilan keuntungan di atas keraguan dan penelitian orang lain serta menyulitkan pihak lain seperti riba dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pengukuran dampak sosial entrepreneurship. Tadi kan sudah dijelaskan dari teman-teman mengenai apa sih itu entrepreneurship. Sekarang mengenai pendekatan pengukuran dampak sosial entrepreneurship. Jadi pendekatan kewirausahaan atau social entrepreneurship itu membuka jalan bagi pemerataan distribusi ekonomi. Selain itu, gagasan yang baru, yang kreatif dalam konsep kewirausahaan seringkali melewati batas-batas tradisi dalam aktivitas ekonomi yang berlaku secara konvensional. Salah satunya contoh kewirausahaan social entrepreneurship yaitu Bina Swadaya. Apa itu Bina Swadaya? Bina Swadaya itu merupakan salah satu organisasi kewirausahaan sosial yang memberikan pelayanan kepada petani untuk meningkatkan perekonomiannya melalui bantuan keuangan, juga pembentukan organisasi yang berfokus pada pengembangan pertanian secara berkelanjutan. Dengan adanya Bina Swadaya, keberhasilan Bina Swadaya sebagai social business yang mengimplementasikan praktik kewirausahaan sosial yang tidak terlepas. Selanjutnya ada juga selain Bina Swadaya ada juga Mitra Bali.
Mitra Bali merupakan organisasi yang berdiri sejak 1993 yang berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi dengan melakukan pemberdayaan kelompok pengrajin, praktik kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship yang dilakukan oleh Mitra Bali, yaitu melalui strategi pemberdayaan kelompok yang inovatif dan juga pemberdayaan berbentuk forum diskusi yang membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin, seperti bagaimana menghadapi pembeli yang tidak jujur atau bagaimana cara menghadapi kekurangan permodalan hingga pada pembangunan akses informasi pemasaran. Selain itu, pengrajin juga diberikan pembelajaran terkait pengelola bisnis, kegiatan perbudayaan, dan lain sebagainya. Jadi ada dua contoh social entrepreneurship, yaitu Bina Swadaya dan juga Mitra Bali. Mungkin itu saja yang bisa saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rohim. Saya akan melanjutkan di poin D, tantangan dalam pengukuran dampak social entrepreneurship. Di praktik kewirausahaan sosial yang dijalankan di berbagai tempat belum mapan sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pengukuran dampak. Hal ini karena pengukuran dampak merupakan aktivitas yang sistematis, frekuensi, dan bermakna dari pengukuran. Jadi, tantangan yang dirasakan dalam pengukuran dampak adalah kurangnya pendekatan secara universal, karakteristik hasil secara intrinsik, belum tersaji pengetahuan secara baku, kurangnya keterampilan, dan pendampingan yang tidak tersedia. Wirausaha sosial memiliki kesulitan untuk mendapatkan permodalan baik dalam bentuk ekuitas maupun hutang, dan sebanyak 31% wirausaha sosial mereka kesulitan dalam mendapatkan pendanaan yang berasal dari hibah. Lebih lanjut, sebanyak 51% pelaku wirausaha sosial menggunakan dan pribadi mereka untuk menggerakkan usahanya, dan sekitar 31% pelaku wirausaha sosial menggunakan dana pinjaman yang didapat dari teman atau keluarga. Kedua, pedoman tersebut bukan merupakan yang dapat terus diandalkan oleh wirausaha sosial, terlebih ketika wirausaha sosial memiliki rencana untuk melakukan slipping up dalam mengakses pendanaan yang berasal dari hibah. Hambatan yang dihadapi oleh terbatasnya ketersediaan dana yang berasal dari hibah sehingga memberinya menjadi sangat kompetitif dan selektif. Sementara itu, wirausaha sosial juga mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan yang berasal dari pinjaman atau kredit bank. Ya, mungkin begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.